PS kelas 9 tema 2 subbab D, yaitu mengenai literasi finansial. Nah, pembelajaran yang hari ini itu sangat bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana, sudah siap belajarnya? Kalau sudah, mari kita konsentrasi dan fokus terhadap materi berikutnya. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu literasi finansial. Mungkin kalau kamu sering dengar kata literasi dan numerasi itu sudah biasa ya di sekolah. Tapi kalau literasi finansial itu apa ya? Nah, literasi finansial adalah pengetahuan atau kecakapan hidup dalam mengaplikasikan dan memahami tentang konsep risiko dan keterampilan dalam konteks finansial atau keuangan. Mengapa literasi finansial itu sangat penting, bahkan sudah diajarkan dan masuk ke dalam kurikulum? Karena ini untuk membekali diri kita dalam membuat keputusan yang efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan finansial baik untuk diri kita sendiri atau individu maupun buat sosial dan masyarakat, sehingga kamu dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya dan kepentingannya, ini literasi finansial itu sangat harus kita pahami ya. Nah, literasi keuangan itu diperlukan oleh siapa saja. Jadi semua orang sangat perlukan, bahkan buat kalian yang anak sekolah pun sangat perlu. Kenapa? Terutama buat orang yang memiliki keterbatasan penghasilan. Jadi ini adalah pembelajaran bagaimana kita mampu mengatur pengelolaan keuangan kita agar menjadi efektif dan efisien. Sebagai seorang pelajar, kamu termasuk orang yang memiliki keterbatasan finansial karena penghasilan utama kalian itu hanya berupa uang jajan hasil pemberian orang tua. Oleh karenanya, kamu sangat perlu memahami apa itu literasi finansial. Nah, ini lebih mendalam lagi kenapa literasi finansial itu penting. Untuk memastikan seseorang itu bisa menggunakan uang atau kekayaannya yang dimiliki dengan tepat dan bijak. Kemudian dengan di era yang seperti ini, kita juga agar tidak terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif yang boros. Lalu kamu bisa mengupayakan kepastian kesejahteraan hidupmu dalam jangka panjang walaupun kamu memiliki keterbatasan dalam penghasilan. Nah, ini pentingnya kita belajar literasi finansial. Dengan belajar literasi finansial, kamu nanti mampu memilih dan memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan apa yang kamu butuhkan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Lalu kamu bisa merencanakan keuangan untuk masa depan dengan lebih baik. Diharapkan kamu juga bisa memahami manfaat dan resiko produk dan layanan jasa keuangan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, sekarang kan udah lebih banyak nih jasa keuangan ada apa aja. Kamu bisa lebih milih-milih produk apa yang sekiranya cocok untuk diri kamu dan untuk kebutuhan kamu. Nah, ini juga agar kamu terhindar dari aktivitas investasi atau instrumen keuangan yang tidak jelas, yang nanti malah membuat diri kamu semakin terjebak dalam resiko keuangan. Jadi biar pengetahuan kamu tuh lebih luas lagi mengenai investasi. Nah, berdasarkan data, penduduk di Indonesia dikatakan memiliki literasi keuangan atau finansial ini dalam masih tingkat rendah ya. Tapi walaupun begitu, setiap tahunnya itu mengalami kenaikan, tapi masih di bawah dari 50%. Ini berbanding jauh dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia yang sudah memiliki literasi keuangan atau finansial yang lebih tinggi daripada Indonesia. Dengan mempelajari literasi finansial, kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, di sini bisa kamu pelajari di infografis tersebut
bagaimana upaya, manfaat, dan apa aja contoh-contoh investasi yang bisa kita lakukan, biar kita bisa mengambil keputusan yang cocok dengan finansial kita dan memperkecil resiko keuangan. Apa yang terjadi jika suatu negara memiliki literasi finansial yang rendah? Nah, yang terjadi adalah inflasi, karena banyak uang yang beredar di masyarakat. Masyarakat lebih konsumtif sehingga jarang ada masyarakat yang mau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan atau investasi, sehingga akan terjadi inflasi. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal itu rendah. Jadi jarang masyarakat memanfaatkan jasa perbankan. Kemudian semakin tinggi resiko masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan yang ilegal yang berujung pada permasalahan keuangan yang tentu saja ini nanti akan menjadi masalah juga buat pemerintah. Nah, kamu bisa lihat kan apa akibatnya jika suatu negara itu memiliki literasi finansial yang rendah. Oleh karena itu, kita Indonesia juga terus meningkatkan literasi finansial. Nah, ini juga pengertian literasi finansial, berapa pentingnya. Terus step-step apa yang harus kita lakukan dalam literasi finansial. Nah, seperti kita memahami pemasukan, pengeluaran, gimana merancang tabungan kita, merancang alokasi dana, dan mengetahui juga contoh yang kejahatan-kejahatan di bidang finansial. Nah, ini adalah cakupan kemampuan dalam literasi finansial. Yang pertama, kamu harus memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya, seperti memahami kegiatan pokok ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Ini makanya dipelajari di sekolah ya, karena ini begitu penting. Terus kamu juga harus tahu jenis-jenis kebutuhan kita. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, harus tahu sistem perdagangan, terus peran uang dan lembaga keuangan, sistem dan alat pembayaran modern, dan bagaimana dampaknya perkembangan teknologi terhadap transaksi perdagangan. Kalau dilihat-lihat, ini semua sudah dipelajari di pembelajaran IPS kan? Nah, itulah pentingnya pelajaran IPS, karena bisa kita manfaatkan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Karena ini sudah dipelajari di sekolah, diharapkan bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Nah, berikutnya kamu harus mengenai pemasukan atau earning. Kamu harus tahu kira-kira pemasukan, jumlah uang yang kamu dapatkan dalam jangka waktu tertentu itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu atau tidak. Jadi kan setiap orang pasti ada pendapatannya nih. Kalau kayak kamu pendapatan harian, uang jajan dari orang tuamu itu berapa, atau orang tua kamu tiap bulannya dapat gajinya berapa, gaji harian atau gaji bulanan. Nah, terus kamu juga harus tahu kira-kira kamu tuh bisa mendapatkan penghasilan dari mana aja dan dibuat rinciannya. Misalkan kalau kamu dapat dari uang jajan, terus atau kamu udah mulai belajar bisnis-bisnis tuh. Nah, dihitung kira-kira pemasukannya tuh berapa, penghasilan kotor dan penghasilan bersih. Kalau penghasilan kotor itu penghasilan yang belum dipotong oleh pajak ataupun iuran-iuran yang lain. Kalau penghasilan bersih itu penghasilan yang sudah dipotong kewajiban-kewajibanmu yang lain ya, misalnya kayak dipotong bayar cicilan, dipotong bayar pajak, dipotong bayaran iuran-iuran yang wajib. Nah, itu penghasilan bersih namanya, yang penghasilan yang bisa kamu lakukan untuk kegiatan konsumtif. Kalau kamu sudah tahu pemasukan kamu juga mampu mengelola pengeluaran kamu, spending, dengan cara yang pertama membuat anggaran belanja. Jadi kamu bisa tahu nih kebutuhan harian kamu atau kebutuhan bulanan kamu itu perlu berapa.
Nah, kamu menghabiskan uang berapa, lalu kamu tentukan yang mana yang disebut pengeluaran jangka panjang dan yang mana jangka pendek. Dengan begitu, kamu bisa menentukan skala prioritas, yang mana yang harus dipenuhi dahulu, yang paling urgent dan yang paling dibutuhkan saat ini. Dengan begini, kamu bisa tahu kan perencanaan keuanganmu ke depannya bagaimana. Kalau kamu sudah melakukan hal tersebut, kan ada nih yang namanya selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, itu kita bisa merancang tabungan atau saving. Kalau menurut Bu Eka nih, pesan Bu Eka, saving itu jangan nungguin uang ada sisa baru kita saving. Tapi saving itu sudah kita alokasikan dari awal. Jadi saving itu termasuk, kalau Bu Eka ya, dimasukin ke dalam kewajiban juga, bukan nungguin ada uang sisa baru kita nabung atau saving. Nah, savingnya ini sebenarnya bentuknya bisa berupa tabungan, bisa asuransi, bisa juga investasi. Nah, tujuan kita menabung itu selain untuk mengasah kesabaran, kalau kita menginginkan sesuatu itu juga lebih baik sabar gitu daripada kamu mencicil. Karena kalau kamu beli sesuatu dengan cara mencicil, memang kamu mendapatkan barang yang kamu inginkan secara cepat. Tapi yang namanya mencicil barang atau mencicil sesuatu yang kamu beli, itu pasti akan ada bunganya, dan bunganya ini bisa jadi hampir setengah dari harga barang yang kamu beli. Nah, sangat sayang kan. Jadi daripada kamu beli dengan cara mencicil, mendingan kamu nabung dulu, sekalian melatih kesabaran kamu. Kemudian kamu juga bisa menyimpan dana dengan cara mengalokasikan uang menjadi benda yang memiliki nilai yang terus meningkat. Contohnya kayak emas atau tanah. Nah, sekarang kan ada beberapa orang yang menggunakan tabungan emas. Kenapa nabung emas? Karena emas itu harganya makin hari tuh makin naik, sama kayak tanah, makin hari pun makin naik. Jadi daripada tabungan di bank yang mungkin bunganya lebih kecil, jadi banyak orang itu yang lebih suka nyimpan dananya dalam bentuk emas atau tanah. Atau bisa juga nyimpannya dalam bentuk modal, jadi kayak beli saham yang bisa naik, tapi ini beresiko ya kalau saham. Atau juga bisa melakukan deposito. Nah, kalau deposito ini kan bunganya lebih gede daripada bunga tabungan biasa. Atau bisa juga mendanai langsung sebuah usaha, jadi kayak kamu berinvestasi. Ada orang yang membuka usaha, kamu yang modalin, tapi kamu nggak jalanin karena kamu yang naruh modal, maka setiap dia dapat untung, kamu juga dapat persenan. Nah, ini cara-cara saving yang bisa kamu lakukan. Nah, selain itu, kita juga harus merancang alokasi berbagi atau sharing. Nah, berbagi ini ada yang wajib menurut hukum kayak pajak. Nah, kalau kayak kita nih biasanya kan, kalau kayak Bu Eka nih udah berpenghasilan, itu kan pasti tiap bulannya penghasilannya dipotong oleh pajak kan. Belum lagi harus bayar pajak kendaraan, pajak tanah, pajak rumah, kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan tuh pajak-pajak tiap tahun, pajak apa aja yang harus kita bayarkan. Jadi ketika ada tagihan pajak, kita bisa langsung bayar. Atau ada juga dana berbagi yang tidak diikat oleh hukum. Contohnya misalkan kalau di dalam agama Islam nih ada yang namanya zakat. Nah, itu kan wajib ya. Nah, itu juga diperhitungkan tuh kalau udah mau Idul Fitri apa aja ya pengeluarannya. Atau misalkan melakukan sedekah, infak secara sukarela, itu juga dimasukkan ke alokasi sharing. Nah, kalau di dalam Kristen ada persepuluhan, yang lainnya itu juga harus diperhitungkan. Pajak ini dibagi berdasarkan wilayahnya ya. Ada pajak pusat. Kalau pajak pusat berarti yang ngambil adalah pemerintah pusat, seperti PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak tambahan nilai. Kemudian ini kalau kamu punya barang mewah, itu kan kena pajak tambahan kan. Nah, terus kayak bayar kalau kamu bikin surat penting, ada metre, itu juga pajak pusat. Terus pajak atas tanah dan bangunan juga itu suka pajak pusat. Nah, kalau pajak provinsi berarti yang narik ini adalah provinsi. Contohnya kayak bayar pajak kendaraan bermotor,
Nah ini kan bayar setahun sekali. Terus kalau mau balik nama motornya misalkan beli second itu kan harus balik nama. Nah itu kan kena bea juga. Terus kalau beli bahan bakar, terus pemerataan pengambilan air juga ini contoh dari pajak provinsi. Terus kalau pajak daerah ini diambil kayak misalkan mereka tinggal di Depok, berarti yang ngambil tuh pemerintah Depoknya. Nah itu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, terus pajak parkir dan lain-lain. Nah ini jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang ngambil lah ya. Nah, kemudian yang terakhir kamu harus mengenali mana praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Tujuannya biar kita terhindar menjadi korban atau bahkan kita yang jadi pelakunya dalam penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya kayak penipuan dan korupsi. Ini jangan dilakukan ya, sangat dilarang. Nah di LK8 kamu berdiskusi bersama temanmu kira-kira sikap dan karakter apa yang diperlukan dalam mengelola keuangan dan biar kamu makin optimal kemampuan literasi finansialnya. Lalu refleksikan sikap-sikap yang sudah kamu tulis tersebut apakah sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan silakan dituliskan di bukumu. Oke, demikian penjelasan Bu Eka mengenai literasi finansial. Semoga bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari sehingga kita terhindar dari kejahatan finansial, terhindar dari keterpurukan finansial kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti di tema 3. Semoga semua sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.